Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, rekan yang insyaallah dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua kita berselawat kepada Nabi kita, dengan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa curahkan selawat selalu kepada beliau dan syafaat kepada kita semuanya. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Pada pagi hari ini saya lanjutkan tema yang tadi malam, atau pembahasan hadis atau maqalah yang semalam belum kita tuntaskan. Kembali mengingatkan kepada kita semua, tadi malam kita membahas 5 hal yang kita suka dan 5 hal yang kita lupa. 5 hal yang kita suka itu adalah: 1, kita suka dunia, kemudian kita lupa terhadap bekal akhirat. Yang kedua, kita suka terhadap fasilitas dunia yang berupa rumah, katakan, atau kita suka terhadap menghiasi rumah, tapi kita lupa menghiasi amal kita untuk persiapan kubur kita. Yang ketiga, kita mencintai harta sampai kita lupa terhadap perhitungan Allah nanti atau hisab Allah di akhirat. Kemudian kita juga suka terhadap keluarga kita sampai kita lupa terhadap kebaikan-kebaikan mereka nanti. Yang terakhir, yang kelima, kita suka terhadap kemauan kita atau nafsu kita sampai kita lupa kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pada poin kedua, yuhibbut tandur wa yansawna al-qubur. Dan rahimakumullah, yang kedua adalah mencintai rumah, dur itu rumah, atau mencintai untuk menghiasi rumah. Kita sibuk itu, ya. Rumah kurang ini, rumah kurang ini, sibuk dengan itu sampai kita lupa terhadap apa? Terhadap amal kita yang akan menghiasi kubur kita.
Seperti itu di akhir zaman ya. Kondisinya seperti itu. Kalau kita lihat di sini penjelasannya, wa yuhibbuna ad-dum fayashtaghiluna bizinatiha. Mereka cinta atau mereka suka terhadap rumah mereka sibuk fayashtaghiluna, maka mereka sibuk bizinatiha, untuk menghiasi rumah tersebut. Sebenarnya kalau kita menghiasinya tapi kita nggak lupa, itu tidak ada persoalan kan berarti sebenarnya. Ya. Tapi yang menjadi problem itu adalah sampai kita lupa terhadap persiapan kita akan satu fase ya. Kita kan hidup itu nggak cuma di dunia saja. Alam rahim, ya, kemudian alam dunia, kemudian ada alam barzakh, ya, yang kita sebut dengan alam kubur itu. Kita akan menghadapi fase itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, siapapun pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kalau sudah datang, kita nggak bisa tuh menunda atau meminta untuk pending. Allah mati saja, masih enak ini saya di dunia, lagi asik-asiknya gitu. Baru nambah isi satu dari panggil ya Allah. Itu ya, baru punya mobil dipanggil. Baru membangun rumahnya kebakaran. Lagi enak-enaknya gitu. Ya. Tapi kita dipanggil oleh Allah. Karena kita nggak bisa menunda itu. Karena kita nggak bisa minta sama Allah, Allah nanti saja. Besok kayak gitu. Sampai kita ngumpet di satu tempat yang tidak banyak diketahui orang sekalipun, tetap saja nanti ya Allah tahu. Mata Allah ataupun pandangan Allah, pengawasan Allah itu tidak bisa dilindungi oleh apapun. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Inna Allah sami'un basir. Khusyuk banget itu. Khusyuk itu kehusyuan itu. Jangan terlalu khusyuk ya dek. Ya. Jangan ya dek. Jangan terlalu khusyuk mas, nanti tidur. Saya tadi malam coba membaca kembali tentang persoalan kubur ya, yang sering kita lupa. Ada 3 sifat minimal dari sifat kubur ini. Yang pertama adalah kubur itu adalah cara Allah menampakkan neraka, atau sebaliknya menampakkan surga. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan mayoritas ulama menyatakan menampakkan neraka yang akan terjadi di alam kubur atau di kubur kita, dan itu merupakan dalil atau argumentasi penetapan adanya azab kubur. Jadi kita jangan menafikan itu. Azab kubur itu ada. Neraka itu sudah Allah tampakkan saat kita berada di dalam kubur kita. Jangan kita, oh enggak, kita enggak akan disiksa di dalam kubur. Nanti disiksanya. Ya. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ya, satu kali Utsman bin Affan itu, ya, Utsman bin Affan melewati kuburan bersama dengan seorang sahabat yang lain. Kemudian Utsman sampai menangis dan jenggotnya basah. Sampai akhirnya sahabat ini mengatakan kepada Umar, pembantunya itu, mengatakan kepada kepada Utsman, kenapa engkau menangis seperti ini? Ketika digambarkan tentang surga atau tentang neraka, ya, engkau tidak sampai seperti itu. Tapi kenapa ketika engkau lewat kubur, engkau menangis dan sampai terseduh-seduh hingga basah jenggotmu? Kemudian
Utsman menyampaikan satu hadis atau satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal kubra awwalu manzilin min manazil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, wa in lam yanja minhu fama ba'dahu ashad minhu." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran qat illa al-qubur aqdha minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwal manzil." Sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama kita. Min manazil akhirah, dari rumah kita nanti di akhirat. Fa in naja minhu, kalau seseorang itu selamat dari ini ada roti segala ini. Kurang Pak, kurang temannya Pak. Temannya selek gitu. Punya telur gitu Mas. Nunggu sponsor kayaknya. Innal kubur awal manzilin min manazil akhirah. Saya ulang sekali lagi, sesungguhnya kuburan itu adalah rumah pertama kita. Dari rumah-rumah akhirat kita nanti. Fa in naja minhu, kalau seseorang itu selamat di situ, saat dikubur itu dia selamat dari siksa kubur, fama ba'dahu aisar minhu. Nanti kehidupan setelah alam kubur itu dia akan enak. Aisar dari kata yusr, itu akan mudah. Wa illam yanja minhu fama ba'dahu asyad minhu. Tapi kalau orang dikubur saja udah nggak selamat, udah. Nanti dia fase setelahnya itu akan lebih berat, asyad minhu. Akan lebih pedih, akan lebih tidak mengenakan. Kalau dikubur disiksa, maka nanti setelahnya akan disiksa lebih parah lagi. Waqala Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu manzaran." Aku nggak pernah melihat, kata Utsman mengutip sabda Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu manzaran qat." Saya belum pernah melihat sama sekali satu pemandangan illal kubur, kecuali kubur di mana seseorang mendapatkan apa? Sesuatu yang sangat menakutkan. Sesuatu yang menakutkan lebih daripada saat dikubur. Jadi teman-teman, sekali lagi, sifat yang pertama dari kubur itu adalah Allah menampakkan neraka. Ini membuktikan, kata para ulama dalam kitab Fathul Bari, karang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, itu syarah dari kitab Bukhari, beliau mengatakan bahwa itu argumentasi kuat kalau siksa kubur itu ada. Yang kedua, sifat daripada kubur itu atau alam kubur, berdasarkan riwayat dari Ahmad, itu memiliki himpitan. Jadi terhimpit kita. Dan itu semuanya, bahkan dalam satu riwayat sampai anak kecil pun merasakan. Anak kecil as-sabi itu belum punya dosa, tapi juga terhimpit. Akan terhimpit juga dia. Kecuali siapa? Kecuali yang selamat. Tadi hadisnya itu, hadis tentang Utsman menangis itu. Orang bisa selamat dari himpitan itu kalau memang dia semasa hidupnya misalkan penuh dengan kebaikan, amal-amal soleh yang menyelamatkan dia dari kuburnya. Dalam satu hadis disebutkan, "Inna lil qabri dhabbatan walau kana ahad najiyan minha naja minha Sa'id bin Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu adalah punya himpitan, menghimpit siapapun. Walau kana ahad najiya minha, bahkan sampai kalau orang itu selamat gitu, terasa ada himpitan walaupun kita punya amal sekali.
Ya. Jadi rahimakumullah. Yang kedua, sifatnya kuburan itu atau alam kubur itu memiliki himpitan kecuali mereka yang selamat. Sama orang ketika sakaratul maut, semua merasakan bahwa sakaratul maut itu tidak mengenakan. Nggak ada yang enak sakaratul maut, itu menyakitkan. Kayak orang dipaksa ditarik itu. Ya. Ditarik coba badan jenengan itu. Lagi diam tiba-tiba langsung kagetnya luar biasa itu. Apalagi yang narik malaikat, tubuhnya saja besar. Kan kita pernah baca hadis itu. Kalau ada orang berkumpul dalam majelis ilmu, maka kata Rasulullah, malaikat itu melindungi mereka. Itu saking sayapnya itu besar. Cuman bayangin itu. Ditarik keras-kerasnya. Maka yang menyelamatkan seseorang sehingga dia nggak merasakan sakaratul maut yang begitu mengerikan, itu adalah amalnya, teman-teman. Amal soleh, amal kebaikan. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan apa yang nanti akan ditanyakan itu, apa yang nanti akan ditanyakan. Dan itu dikuatkan dalam satu ayat di dalam Al-Quran, surat Ibrahim, ayat ke-27. Yang ngantuk suruh baca ayatnya sama saya. Ayo bangun langsung bangun. Biarin, biar baca, biar gak ngantuk. Kan niat ngaji kita, bukan niat istirahat di sini. Ya, biar dapat manfaat. Surat Ibrahim ayat 27. Siapa yang mau baca, silahkan. Monggo. Lihat di HP juga nggak apa-apa. Mas Budi baca ayatnya, jadi baca terjemahnya. Silahkan Pak. Nanti masih ada nih sisa 2 ayat. Tenang aja, kebagian nanti yang ngantuk. Ibrahim surat 14. Surat 14 ayatnya 27. Surat Ibrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Silakan Mas. Perlu pakai mic apa? Yuthabbitu. Bukan yuthabbatu, yuthabbitu. Silakan Mas. Terus, udah ya. Artinya silakan Pak Edi. Baik teman-teman, ya. Kalimat di situ ada kalimat Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah tetapkan, Allah teguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Nah, itu kalimat ucapan yang teguh itu al-qaul tsabit. Itu dalam riwayat disebutkan salah satunya adalah kemudahan orang beriman menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat saat di kuburan. Ini saya bacakan ini sekilas ya. Tafsir muyassarnya, tafsirnya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawlil haqqir rasikh wa huwa syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa ma jaa bihi minad dinil haqq yuthbituhumullahu bihi fil hayatid dunya wa inda mamatihim bil khatimil hasanah wa fil qubur inda su'alil malaikah inda su'alil malakaini bi hidayatihim ilal jawabis sahih
Ya sampai situ aja cukuplah. Jadi orang beriman itu di sini disebutkan, ditetapkan sama Allah, dia bisa, kalimatnya itu mudah, al-qaulu tsabit. Jadi ibaratnya kalau kita artikan secara mudah tuh jawabannya akurat gitu, sesuai dengan pertanyaannya. Apa yang ditanya nanti? 4 hal ditanya ketika kita dalam kubur. 2 malaikat bertanya nanti. Malaikat apa itu? Mungkar nakir nanti nanya itu. Al-malakaini kata tafsir Muyassar. 2 malaikat akan bertanya nanti di alam kubur. Man rabbuka? Ada dua kasus, orang beriman ditanya, orang kafir ditanya. Orang kafir ditanya moh katanya. Moh. Orang ngerti aku. Moh durung paham aku. Ya. Man rabbuka? Itu orang beriman dengan mudah, jadi nggak perlu takut itu. Nggak bisa jawab, pasti bisa jawab. Nggak perlu juga kemudian malaikat bilang, kamu orang Jawa apa orang mana? Enggak begitu ya. Man rabbuka? Langsung dijawab Allah. Wa man rasuluka? Juga dijawab bisa itu. Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat itu. Tanya lagi tuh. Wa madinuka? Ya. Bisa juga dijawab sama dia, dengan mudah dia jawab. Karena itu secara otomatis, katakan teman-teman. Itu otomatis kalau kita bicara apa teknologi itu shortcut itu udah otomatis gitu. Ya. Menjawab dengan otomatis itu. Orang beriman itu mudah menjawab. Tentu yang beriman selama hidupnya baik. Ya, nggak makan riba, misalkan. Punya hutang dibayar, misalkan. Nggak gibah orang, misalkan, lisannya. Ya, nanti ada dalam satu riwayat disebutkan, riwayat Tirmidzi, itu ada beberapa amal itu yang menjadi garansi di mana kita bisa mendapatkan ya, keterangan dalam kubur kita. Bahkan ketika ditanya ma kita buka, apa kita itu bisa teman-teman. Ya, ini dikuatkan dalam ayat yang tadi surat Ibrahim yang tadi dibaca oleh qori kita dari Batam, pemenang MTQ internasional. Ya, dibantu oleh pembaca Sari Tilawah. Ya, pemenang Sari Tilawah tingkat RT. Jomplang. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bisa dibaca dalam tafsir yang ada. Saya baca tafsir Muyassar yang paling ringan, dikarang oleh Nukhbatul Ulama, bagian besar ulama di Saudi. Ya. Ini artinya adalah kalimat al-qaulu tsabit fil hayatid dunya, di dunia itu maksudnya adalah ketika dia sakaratul maut mudah. Ya. Nanti ketika dia mengawali kehidupan akhirat dengan berada di dalam kubur itu, saat dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat itu pun mudah. Saya ingin mengkonfirmasi, mau nggak begitu kita nih? Kita mau nggak begitu teman-teman? Mau nggak? Mana suaranya? Mau nggak? Nah, nanti amalin ini yang kalau mau amalin nih, ada amalnya. Jangan cuma mau doang. Ada amalnya nanti dan ada yang harus ditinggalkan. Biar kita mudah. Sakaratul mautnya mudah dan nanti dikubur juga mudah. Kalau itu 2 fase sudah bagus, udah. Insyaallah itu penentuan teman-teman. Proses sakaratul maut itu adalah penentuan kita. Yang pertama, yang kedua itu adalah saat dikubur. Itu penentuan. Kita bisa bagus, bisa enak saat kita nanti berada di yaumul hisab. Ya kan?
Habis barzakh nanti kita berada di yaumul hisab, alam akhirat. Itu dimulai dengan yaumul hisab, hisab kita oleh Allah. Itu nggak tegang tuh hisab itu. Ya, nanti LPG-nya nggak tegang. Karena amalnya banyak. Ya, kebaikannya banyak. Dan diakui kebaikan-kebaikan kita itu masa hidup. Bahkan nggak perlu lagi kalau misalkan kita berbuat baik itu diakui oleh Allah. Itu kan nggak perlu lagi pakai pengakuan-pengakuan yang lain kan. Nggak perlu tuh pakai syafaat-syafaat yang ada. Nggak perlu teman membantu lagi, nggak perlu orang tua membantu lagi misalkan. Oh dia benar orang baik, nggak perlu itu. Karena memang benar-benar baik. Nggak perlu kemudian yang lain memberikan syafaat lagi misalkan. Maksudnya pengakuan lagi, pertolongan lagi misalkan. Karena memang kita hidup, selama hidup itu baik. Jauhi dosa-dosa itu, dosa lisan. Ya, apalagi dosa yang dosa besar itu. Alhamdulillah. Kita berdosa kecil itu kemungkinan dosa kecil itu susah kita tinggalkan kadang-kadang. Mata kita masih berseliweran. Tapi apakah kita yakin itu bahwa dengan itu kita juga bisa bertahan untuk tidak melakukan dosa yang besar? Mungkin melihat ya, yang bukan mahram baik di nyata ataupun di HP misalkan, itu dosa kecil misalkan. Tapi ketika kita melakukan secara sering, kita apakah bisa menggaransi hidup diri kita bahwa kita akan selamat dari zina misalkan, dosa yang sebenarnya itu, sampai datang sampai kesasar gitu. Ya, tadinya mau ke masjid malah ke lantai bawah. Ya, itu bisa terjadi. Alam bawah sadar kita langsung memberikan instruksi seperti itu. Karena kita melakukan dosa bersamaan dalam kebaikan yang kita lakukan. Dan bisa jadi dosanya lebih banyak dibanding kebaikan yang kita lakukan. Sehingga mudah saja alam bawah sadar kita menginstruksikan seseorang untuk melakukan keburukan itu. Dan kita sadari kok kita melakukan itu. Ya, dalam bahasa dosa disebutnya dengan ya, al-ishku. Jadi orang tuh sampai rindu melakukan dosa itu gitu. Apalagi kalau udah sampai mahabbah dalam tasawuf itu. Udah cinta dia dengan dosa itu. Wah, tiap hari dia melakukan dosa itu dengan bangganya. Itu pasti itu alam bawah sadarnya juga akan menginstruksi dengan mudah orang untuk melakukan keburukan itu. Ada dosa yang dilakukan secara sirron, ada dosa yang dilakukan secara jahron. Mungkin awalnya sembunyi-sembunyi, tapi lama-lama karena dia sudah menggaransikan dirinya sebagai ahlul maksiyah, dia mendeklarasikan dirinya sebagai ahlu maksiyah, orang yang suka berdosa, akhirnya refleks melakukan dosa di hadapan orang lain. Karena perlakuan dosa yang dilakukan terus-menerus itu. Rizki susah datang, masalah sudah datang terus. Wah, itu. Nah itu, kali kalau pertanyaan tadi malam, bisa jadi malah itu jadi azab. Bukan lagi ujian. Kalau ujian bisa jadi Allah sayang mengangkat kita itu derajatnya. Kalau udah azab Allah benci Allah pada orang. Kalau nggak digituin, nanti dia malah lebih berat lagi. Adalah kasih aja. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu ya. Ya. Yang kedua, ya, memiliki himpitan kecuali yang selamat. Bahkan nanti kita mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat. Ya, bahkan kalau mau gaya-gayaan sampai bilang begini kali ya Mas Budi ya. Any question? Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Berlaku ya. Mentang-mentang udah bisa jawab pertanyaannya ada, nanya lagi kita sama malaikat. Malaikat, ayo soalin. Ada soal lagi nggak? Berlaku banget gitu. Ya. Ditantangin malaikat malah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara otomatis membimbing kita ya, tanpa kita. Jadi kalau kata para ulama, kita tuh pasti bisa jawab semua pertanyaan. Pakai bahasa apapun itu bisa jawab. Katakan begitu. Ya, artinya ini pakai bahasa Arab saja itu pun bisa dijawab. Karena memang Allah garansikan kita untuk bisa menjawab sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 47. Ya, 2 fase akan Allah mudahkan, sakaratul maut dan saat kita nanti ditanya oleh malaikat. Itu bukti bahwa kita selamat ya, dari impitan tadi ya.
himpitan neraka, himpitan kubur itu. Yang ketiga, sifat kubur, saya ringkas jadi 3 saja. Kubur itu bisa menerangi penghuninya. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau saya tuh ceramah tuh saya tuh nggak terlalu musingin retorika, enggak, alami aja. Karena buat saya yang paling penting seperti yang saya sering sampaikan. Saya nggak penting viewer, saya nggak penting orang datang. Karena yang bikin orang datang, yang bikin viewer banyak, misalkan gitu ya, hari ini orang banyak bicara itu sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau bikin orang itu populer aja dengan tiba-tiba kita kenal Gus Iksan, tiba-tiba kita kenal, itu semuanya kuasa Allah. Seperti itu. Jadi tujuan kita yang menyampaikan wa ma'alaika illal balagh. Ya. Kita tujuan menyampaikan, dan yang paling penting buat kita itu adalah, oh ya Pak, makasih Pak, kecil Pak nggak sesuai. Padahal orangnya gede nih. Tungtung ada katanya bahasa Koreanya. Tungtung ada. Benar nggak? Benar ya. Gemuk katanya. Artinya. Baik teman-teman sekalian. Jadi kubur itu ternyata bisa menyinari ya, penghuninya. Padahal kan di zulmah, dia kan gelap kan. Sebenarnya kita kan masuk ke tempat yang gelap. Nggak ada sinar, nggak ada masuk. Di kubur itu nggak ada yang kita lihat. Matahari nggak masuk, apalagi lampu, kan nggak ada itu semua. Tapi ternyata bisa tersinari. Dalam satu hadis disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, hadis Bukhari ya, dia bersabda, "Inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa inna Allah 'azza wa jalla yunawwiruha lahum bis salati 'alaihim." Sesungguhnya kubur itu mamlu'ah zulmah, udah zulmah mamlu'ah. Dalam bahasa Arab namanya kalimat taukid ya. Udah bilang zulmah pun cukup sebenarnya, tapi mamlu'ah zulmah, penuh dengan kegelapan, gelap udah. Gelapnya luar biasa. Ala ahliha, bagi penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya pakai harfu ya, inna taukid, wa inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yunawwiruha lahum, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa? Yunawwir, cahaya, menghiasi, membuat terang, nur dari kata nur, membuat terang bagi penghuni neraka, penghuni kubur itu, bisolati alaihim. Kita lihat artinya, rata-rata diartikannya dengan ibadah salat. Kubur itu bisa menjadi terang bagi siapapun penghuninya ketika dia salatnya baik. Berarti maknanya apa? Kita bicara tentang keselamatan alam kubur, seseorang akan tidak dinampakkan neraka. Bahkan kata para ulama, kubur itu adalah manifestasi daripada wujud neraka dan surga. Kalau hidup kita selalu menjadi ahli surga selama kita di dunia, rumahnya bagaikan surga, kehidupannya bagaikan ahli surga, ramah dengan orang, menyenangi orang lain, senang, kalimatnya disenangi orang lain, ya. Minimal tidak zalim sama orang misalkan, ya, ibadah sama Allah dilakukan, tidak melakukan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar misalkan, ya. Itu pasti dia nggak akan mengalami gelapnya kubur, karena Allah berjanji yunawwiruha alaihi, mereka akan mendapatkan cahaya atau terang oleh Allah dalam mereka. Nah, dalam hadis Tabrani disebutkan rahimahullah, itu ada amal-amal yang bisa mengurangi menerangi kubur kita. Ya, ada amal-amal yang bisa menerangi kubur kita. Yang pertama adalah
Disebutkan di sana sholat. Ringkas saja. Sholat. Yang pertama itu. Maka saya selalu bilang, jangan ya dek, jangan sampai nggak sholat. Apapun kondisinya. Dengan banyak uangnya, tapi nggak sholat, itu cuma menunggu waktu aja. Uangnya diambil sama Allah dengan paksa nanti. Dengan sehat, tapi nggak sholat, nunggu waktu aja. Allah kasih sakit parah nanti. Nunggu aja itu. Ya, tinggal nunggu waktunya. Ya, jangan merasa nyaman, tenang, tidak ibadah sholat ini. Ya, meninggalkan sholat ini, jangan sampai. Apapun kondisinya. Agama kita sudah sangat memudahkan. Sangat memudahkan. Bahkan fikih Syafi'i sangat memudahkan. Ya. Sangat memudahkan. Salat li hurmatil waqt. Itu bentuk kemudahan itu. Ya. Biar orang nggak meninggalkan salat. Salat li hurmatil waqt. Itu biar orang itu nggak meninggalkan salat. Nggak bisa berdiri, silakan duduk. Nggak bisa duduk, silakan terlentang, nggak bisa terlentang, silakan pakai isyarat. Agama kita memudahkan sekali. Nggak bisa menghadap kiblat terus dalam perjalanan, silahkan sekali saja di awal menghadap kiblat. Nggak bisa pun mudah. Ya, itu ayatnya tuh. Awalli wajhaka syatral masjidil. Mudah-mudahan, kalau mudahkan kok. Ya. Nggak usah mana kiblat, akhirnya kita nggak sholat karena kiblatnya bingung. Nggak begitu kok agama kita. Udah yakin saja. Oh di sini pakai kompas. Oh dapatnya di sini. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Nggak nyari-nyari nggak dapat. Wah nggak bisa nih, kan harus menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat kita nggak sah. Nggak begitu agama kita. Kita bikin repot sendiri aja. Gitu. Udah. Bismillah. Baju kita kotor. Bismillah. Lama bukan najis. Kalaupun kena najis, nggak ada lagi pakaian yang mau kita pakai, cuman pakaian itu. Sholat sudah, bismillah. Nggak ada tempat lagi kecuali cuman di tempat itu, di depan apa? Di depan kamar mandi misalkan. Nggak ada tempat lagi untuk sholat. Bismillah sholat. Yang penting sulit. Yang penting jangan sampai sholat ditinggal. Cuman ada 2 menit sholatnya, bismillah. Ada berapa menit? Waktunya yang dikasih sama bos kita, sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat dengan alasan apapun. Kalau udah sekali nanti banyak alasan. Nggak bisa, alasan semuanya itu. Orang akan cari 1000 alasan untuk tidak beribadah, tidak dekat dengan Allah. Itu tanda-tanda orang cari alasan begitu. Intinya dia, sampai orang tuh kalau nanya problem saja dengan kita tuh, kalau orang cari alasan itu kadang-kadang carinya fatwa yang boleh itu. Orang apa manusia tuh begitu gitu modelnya gitu. Cari enaknya. Di agama itu mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Itu problem yang lain. Yang kedua ada rahimakumullah disebutkan tilawatul Quran. Amal yang kedua yang bisa menerangi kita di alam kubur itu adalah membaca Al-Quran. Gak bisa ideal membaca Quran, ya. Gak bisa kita ideal. Minimal kita baca tiap hari misalkan ya, surat Al-Mulk. Itu munciannya, ya, atau fadilahnya adalah bisa menerangi kubur kita surat Al-Mulk. Nggak bisa kita tilawatul Quran. Oh, ya tadi banyak alasan kan kita kan. Sukanya cari-cari alasan. Oh, sibuk saya rapat. Ya. Belum nanti arba'in. Waktu kita nggak ada ya Ustaz gitu kan. Nggak ada. Emang arba'in datang terus itu yang jual apa yang beli. Juga enggak misalkan. Atau arba'in nggak berhenti-berhenti misalkan, nggak juga. Atau kerja kita nggak berhenti-berhenti misalkan. Ada waktu, ambil waktu itu. Semoga itu menjadi penguat kita akan terpurukan. Jadi manusia itu kan kadang mudah terpuruk kan, benar nggak? Kita tuh mudah terpuruk. Masalah sedikit langsung pusingnya kayak gimana gitu ya. Kita tuh problem ini bikin saya, gitu kayak orang mau apa gitu kita.
Padahal biasa-biasa aja gitu kan. Semua orang juga punya masalah. Ya. Akhirnya apa? Yang menyelamatkan kita bisa jadi hal-hal yang sudden death begitu, injury time begitu. Walaupun cuma 1 menit kita baca Quran, sebentar doang kita bisa aja cuma 1 menit saja setiap harinya. Cuma dapat 2 ayat, jangan-jangan itu yang menyelamatkan. Ada kisah itu, ya, anak kecil selamat dari penculikan, padahal sudah dimasukkan ke dalam mobil dan di testimoni oleh seorang syekh di Arab, di Saudi. Ya. Dimasukin dalam mobil dia. Qadarullah ketika mobil itu mau isi bensin, sebuah pom bensin, akhirnya itu anak ketahuan ada di dalam dan kemudian bisa. Ternyata seorang syekh itu memberikan testimoni, orang ini ternyata setiap hari itu nggak pernah lepas dari zikir pagi dan petang. Jadi hal-hal yang kalau kita tuh kayak susah, tapi kita bisa melakukan dengan mudah. Maksudnya bisa konsisten walaupun itu susah buat kita misalkan. Dengan waktu yang sangat terbatas misalkan. Sambil, ya saya bilang sambil naik apa tuh? Apa? Oh nge-gym ya tuh kan saya begini bilang nge-gym. skuter selalu gitu kan. Skuter masuk kan di game. Kalau game gini. Naik skuter misalkan ya kita sambil zikir. Apa yang kita bisa gitu. Nanti jangan sampai ketabrak Mas Budi. Apalagi skuternya nggak jalan lagi itu, jangan sampai Mas Budi. Ya teman-teman sekalian, apalah ya pokoknya kita udahlah, ini kita itulah tipenya kan tipe akhir zaman gitu ya. Yang maunya gampang-gampangan aja gitu. Ya. Jadi kalau nggak bisa baca Quran, ya surat Al-Mulk ya, baca. Itu dalam satu riwayat disebutkan orang yang nanti sampai mimpinya kebaikan misalkan, makanya ada tafsir mimpi itu luar biasa, walaupun itu tidak bisa disandaran juga buat kita ya, karena mimpi yang bisa menjadi sebuah kebaikan itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang soleh yang punya kasyaf luar biasa. Kita belum sampai makom itulah, seperti itu ternyata menurut para ulama salah satunya terbiasa sebelum tidur baca bacaan yang seperti disunahkan oleh Rasulullah. Apalagi kalau kita menambah dengan surat Al-Mulk, itu luar biasa. Ya, itu juga ternyata pemudah kita mendapatkan cahaya nanti dalam kubur kita. Ya, sakaratul maut kita mudah. Itu ya teman-teman sekalian tuh. Kalau kita nggak bisa ideal baca tiap hari, minimal ada surat-surat yang punya keutamaan luar biasa. Ya. Yasin silahkan baca terus. Bahkan riwayat menyebutkan bukan cuma malam Jumat. Malam Jumat itu malah bacanya Al-Kahfi gitu. Apa tapi tiap malam kita baca Yasin itu sangat luar biasa. Itu dalam kitab Al-Adhkar disebutkan ya. Fadilahnya luar biasa. Dalam kitab At-Tibyan juga disebutkan luar biasa. Jadi nggak mengkhususkan hanya di malam Jumat tiap malam baca Yasin. Jadi walaupun kita nggak baca keseluruhannya misalkan hanya beberapa ayat dalam surat Yasin, tapi terus kita baca semoga itu mudah. Atau kita bagi dalam 1 bulan yang baca surat Yasin ada berapa ayat, kita baca cuma 1 hari 1 ayat. Pokoknya kita ambil yang paling minimalis saja udah. Nanti kita lakukan itu jauh lebih baik dibanding kita nggak melakukan sama sekali. Kemudian yang ketiga sedekah atau zakat, amal yang bisa membuat kita finali nanti di kubur kita. Ya. Jangan semua uang kita dihabiskan teman-teman urusan kita. Ya. Ada sekian persen yang harus kita keluarkan. Ya. Yang keempat, ini ternyata teman-teman masuk. Semoga empat-empatnya kita masuk lah. Ini disebutkan dalam hadis Tabrani, al-masyu ilal masjid. Orang yang berjalan ke masjid itu insya Allah dapat cahaya nanti di dalam kubur.
Jadi jangan nganggap remeh itu. Jadi datang ke masjid terus, jangan sampai putus bulan, ya nggak bisa setiap pekan karena tadi mungkin sibuk ya. Kita lembur, kadang-kadang pekerjaan nggak bisa dihindari, misalkan 1 bulan sekali nggak bisa tidak. Bisa tiap 2 pekan sekali, alhamdulillah. Bisa 1 pekan sekali, lebih alhamdulillah lagi. Yang penting jangan sampai kita itu jauh dari masjid. Karena di antara orang yang akan nanti hari akhir itu tidak mendapatkan ya, apa yang dirasakan oleh orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Nanti ketika panas matahari itu dekat dengan kepala kita, sejengkal katakan, ya perkiraan seperti itu, sampai kita kemudian berkeringat saking panasnya, dan kemudian keringat itu membuat orang semuanya terendam, kalau kata kita banjir gitu ya, sampai kelelep, ya katakan seperti itu, panasnya kondisinya, hari akhir itu sangat tidak menyenangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya, ketika pilar-pilar hancur, pasak-pasak bumi hancur dan sebagainya, sangat tidak mengenakan. Maka ada orang-orang 7 golongan itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya orang yang sering datang, orang yang hatinya dekat dengan masjid. Qalbuhu mu'allaqun. Ya, semoga mumpung kita di sini susah datang masjid, niatin aja walaupun jauh dari Wasong datang, dari mana datang, dari niatin pokoknya untuk kebaikan kita saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf ya, anggap cukup saja ya pembahasan tentang ini. Ya, sebenarnya mau dibahas lagi juga nanti nggak ada masalah. Memang susah sih ngebahas kitab itu kalau terlalu terburu-buru. Ya, memang harus contoh-contoh apa segala macam biar itu relate dengan kehidupan kita dan semakin menguatkan kita untuk terus beribadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azab akhirat. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan karena waktu yang batasi kita semuanya. Ya, kalau ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi itu karena kealpaan dan kekurangan saya. Ya, kalau benar itu semata-mata datang dari Allah, bukan dari saya. Tapi Allah memudahkan saya saja untuk menyampaikannya. Allah a'lam bishawab. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pertanyaan silakan 1-2 singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika meninggal dunia tuh nyawanya dicabut. Lagi bilang mas dikembalikan. Terus ada syukur. Kita itu gimana taubatannya? Disebutkan itu ada ya, akan dikembalikan ya jasad rohnya kumpul kembali seperti itu. Di saat kita diambil itu kan awalnya adalah rohnya, fisiknya masih ada ya. Maka logikanya kan ketika nanti kita bisa menjawab dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari ruh kita ya, ruh kita yang paling menguatkan untuk bisa memberikan jawaban-jawaban itu ya. Ketika kita dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala ya, saat kita dikubur dan kita masih dalam proses ya, belum pada yaumul hisab nanti ya, itu memang belum dikembalikan. Nanti saat sudah dikembalikan kan nanti saat yaumul hisab kan bisa kumpul lagi di yaumul mahsyar, kemudian nanti kita masuk surga atau masuk neraka kan begitu kan, asalnya kan begitu kan. Nanti akan dikumpulkan lagi ruhan wa jasad, dan ruh dan jasad ya. Prosesnya tidak langsung seperti itu ya.
Maka nanti ketika kita dihisab di kubur itu, kalau secara umum itu kan juga jasad itu kan akan habis kan, ya, akan habis. Maka nanti ketika yang dikubur kemudian itu disiksa dalam kubur karena perbuatan kita, ya, tentu kalau kita lihat berdasarkan hal yang nampak, jasadnya saja sudah tidak ada kan gitu kan. Ya. Jadi itulah dalam satu hadis maka disebutkan, ya, harta kita akan kita tinggalkan. Jadi ada beberapa yang menemani dalam hidup kita ya. Tapi nanti masuk ke dalam kubur semuanya nggak akan menemani. Selama hidup kita ditemani apa? Keluarga. Selama hidup kita ditemani apa? Harta misalkan. Ya. Selama hidup kita ditemani apa? Amal misalkan. Tapi nanti ketika masuk ke dalam kubur ini yang dua nih udah pergi. Yang ada cuma satu. Apa? Amal. Itulah yang kemudian menjadi konsekuensi. Kalau kita berbuat baik, kita mendapatkan azab kubur itu. Kalau kita berbuat buruk, ya kita akan mendapatkan azab kebaikannya gitu ya, dari apa yang sudah kita lakukan selama hidup. Itu ya Mas. Ya. Ada fase-fase memang pada nantinya dua-duanya dikumpulkan kembali sehingga kita masuk pada fase selanjutnya. Seperti itu. Ya. Kira-kira itu ya jawabannya ya. Cukup ya. Bukan? Singkat padat. Ya, ada lagi silakan karena waktu kan. Ya. Suka yang dahulu ini. Silakan Mas. Sama ratusan tahun kita yang akhir zaman ini memberikan misal 5 tahun kita ini masuk itu yang lama kan yang itu berarti mendapatkan komitmen itu lebih lama tahun yang kita mendapatkan nikmat atau Ya. Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya apa? Muter-muter. pertanyaannya kalau dulu berarti lama Nikmat. No. Sebenarnya yang jadi tujuan hidup itu mau di mana Mas? Di dunia atau di akhirat? Itu kan pertanyaannya. Kalau tujuan hidup kita adalah di akhirat, itu kan nggak problem sebenarnya. Makanya seharusnya waktu yang Allah kasih sebentar di dunia ini kita benar-benar manfaatkan. Kenapa? Tadi kenyataannya kalau kita hitung berdasarkan waktu, yang dikubur juga yang mereka udah duluan kan lebih lama. Misalkan begitu logikanya kan? Berarti kalau waktu yang sebentar itu dimanfaatkan selama di dunia untuk kebaikan, itulah manfaatnya. Belum sampai akhirat saja udah enak gitu loh Mas. Paham kan? Nggak paham saya siram ke kopi. Itu Mas ya. Itu pelajarannya yang Allah kasih buat kita. Karena waktu di dunia itu memang sangat sebentar lah dibandingkan di akhirat. Ya kan lebih panjang dan itu bukan cuma bukan long time, bukan cuma long time. Bukan Pak, forever. Bukan cuma long, tapi forever. Al-Quran bilang begitu, khalidina fiha abadan. Itu Mas. Tapi di dunia cuma sebentar. Maka kita jangan sampai salah gitu dalam orientasi hidup kita. Mungkin kita ngejar dunianya sampai habis-habisan. Persiapan akhirnya cuma apa enggak itu? Sholat aja berantakan misalkan. Apa yang mau kita banggain? Gitu maksudnya. Ya. Biar kalau Allah panggil duluan dan masa akhiratnya masih lama, kita juga dapat enak selama jalan. Itu ya, masih kayak gitu. Ya, tapi pertanyaan jenengan tuh bikin saya sangat mikir keras gitu. Saking susahnya jawabnya. Silakan, mohon maaf. Boleh satu lagi dah. Lagi.
Luar biasa nih. Jangan. Tangan ini Zen ya, jangan tangan ini. Oh, ini dia. Ya, Kita maha baik, pengampun, pengampun. maha menerima tobat. Kenapa ada kasus teman yang masih muda itu juga dalam keadaan apa alasannya atau apa? Ya. Ya, sebenarnya gini teorinya, orang mati semua mati. Orang mati dalam keadaan apa? Ya, dalam beberapa riwayat memang disebutkan, misalkan bisa saja, ya, itu menjadi tanda-tanda orang itu mati dalam keadaan baik atau keadaan buruk. Kan seperti itu kan, orang meninggal dalam hari Jumat, disebutkan itu kan husnul khotimah. Ya. Kemudian mati dalam keadaan sakit-sakitan yang parah, itu juga menggugurkan dosa dia. Saat dia diuji dia sabar misalkan, dan kemudian itu jadi kebaikan. Itu gimana orang-orang yang meninggal dalam keadaan dosa gitu ya, seperti itu. Makanya para ulama bilang begini, al insanu ala tariqihi. Seseorang itu tergantung jalannya. Kalau dia ihdinas siratal mustaqim, hidupnya jalan yang lurus, maka bisa jadi itu kan, makanya tadi kita baca tuh al qaulu tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Bahkan saat meninggalnya pun baik. Nah, pelajaran buat kita itu apa? Keadaan-keadaan seperti itu. Pelajaran buat kita, ya, kita harus mempersiapkan diri biar matinya dalam keadaan itu sebenarnya. Ya, biar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena tadi kita nggak bisa tuh, ya, bilang nanti aja pas saya lagi bagus-bagusnya Allah gitu. Ya, pas saya lagi rajin-rajinnya sholat, misalkan. Jangan pas saya lagi maksiat, kita nggak bisa minta kayak begitu. Karena semuanya sudah ada waktunya, masa kontraknya. Kita aja ajaluha la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah masa kontraknya habis, udah nggak bisa bilang nanti, nggak bisa ya. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, pelajarannya itu buat kita. Ya, semoga kita semua selalu terjaga untuk melakukan. Ya, terus kita minta sama Allah, semoga kita selalu terjaga dalam kebaikan. Walaupun susah, terus kita minta sama Allah. Makanya kalau sholat jangan sampai kalau waktu sujud masih panjang, imamnya misalkan sempetin baca ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, atau boleh ditambahin waqo'an. Itu usaha kita biar kita tuh selalu dalam kebaikan. Itu ya. Jadi jangan biarin, jangan begitu. Doa itu kekuatan kita. Ya, doa terus. Kita sering oleng, sering lupa, kita lah manusia lah. Ya, baru baik sebentar udah oleng lagi kita. Baru baik sebentar udah oleng lagi. Nah, terus kita minta sama Allah. Terus berusaha sebisa yang kita bisa. Itu saya kira cukup juga ya.